Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha kecil mikro dan mengenai UMKM memegang peranan yang sangat vital dalam perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia. Sektor ini tidak hanya menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi regional dan nasional, tetapi juga merupakan sumber utama penciptaan lapangan kerja dan perataan pendapatan. Data menunjukkan bahwa mayoritas unit usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB. Meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi modern, lemahnya kemampuan manajemen dan pemasaran digital, serta rendahnya daya saing produk dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Kemampuan UMKM untuk beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci keberlangsungan dan meningkatkan daya saing mereka. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai strategi faktor-faktor penentu keberhasilan atau solusi inovatif yang dapat memperkuat UMKM. Rumus masalah. A. Bagaimana perkembangan bisnis pelaku usaha mulai dari pendirian usaha sampai dengan usaha sudah berjalan. B. Apa sejak dampak inflasi dan deflasi terhadap perkembangan usaha? C. Seberapa banyak pelaku usaha tersebut menyerap tenaga kerja atau dapat mengatasi pengangguran? D. Jelaskan bagaimana menurut pendapat kelompok terkait peradaan pelaku usaha UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi. Baik, tujuannya ada 4. Yang pertama, mendeskripsikan tahapan perkembangan bisnis pelaku usaha dari pendirian hingga operasional. Yang kedua, menganalisis dampak inflasi dan deflasi terhadap perkembangan usaha. Yang ketiga, mengukur kontribusi pelaku usaha dalam penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran. Yang keempat dan terakhir ini, menjelaskan kontribusi dan peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan analisis pendapat kelompok. Hasil studi kasus UMKM. Yang pertama, pengembangan bisnis. Bisnis ini dimulai hanya dengan modal nekat dan keyakinan. Berawal dari penggunaan meja dan payung sederhana. Dalam 1 bulan, bisnis ini berhasil membeli mesin pres, tenda, dan perlengkapan jualan lainnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Yang kedua, dampak inflasi dan deflasi. Kenaikan harga gula menjadi perhatian utama karena bisnis menggunakan gula asli. Meskipun pembelian dalam jumlah besar atau 1 karung bisa terlihat murah, perputaran modal untuk kebutuhan selanjutnya tetap menjadi pertimbangan. Pembelian dalam jumlah kecil seperti di minimarket dihitung lebih mahal dibandingkan pembelian grosir. Penurunan harga terutama terjadi pada gelas cup. Bisnis membeli gelas dalam jumlah ribuan untuk menekan biaya. Pembelian 1 pak dari agen atau grosir
dihitung mahal jika dibandingkan dengan harga jual produk yang hanya 3.000 per cup. Yang ketiga, dampak usaha ini terhadap pengangguran atau penambahan pekerja. Usaha teh memiliki modal awal yang relatif terjangkau dan proses operasional yang sederhana, sehingga mudah untuk dimulai oleh individu yang sebelumnya menganggur. Hal ini menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan berpotensi mempekerjakan orang lain. Kesimpulannya adalah usaha ST ini memainkan peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Dimulai dari pencipta wirausaha bagi diri sendiri karena modal awalnya yang terjangkau dan operasional yang sederhana. Model bisnis ini memiliki potensi tinggi untuk membuka lapangan kerja baru, mempekerjakan karyawan, menjadikan contoh UMKM yang berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat pengangguran. Secara keseluruhan, UMKM ST ini adalah contoh klasik dari kekuatan bisnis mikro di Indonesia yang mengandalkan efisiensi biaya operasional, respon cepat terhadap pasar, dan kemampuan adaptasi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kami berharap para UMKM menjaga terus strategis pembelian grosir yang sudah efektif dan mulai pertimbangan untuk meningkatkan margin keuntungan melalui penawaran produk bernilai premium dan perluaskan penjualan online agar lebih banyak pembeli dari luar daerah dan meningkatkan dalam penjualan.